Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, sebelum masuki pelajaran, di sini Bapak akan mengingatkan kembali supaya anak-anak mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu gunakan masker setelah atau saat keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, jauhi kerumunan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika pada kelas 6. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, hari ini Bapak akan melakukan pengayaan menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Nah, setelah mengikuti pelajaran hari ini, Bapak harapkan nanti kalian mampu menentukan operasi hitung matematika dalam menyelesaikan soal cerita. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki soal cerita, tentu kita harus tahu dulu langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar kita bisa menyelesaikan soal cerita tersebut. Yang pertama yaitu tentukan hal yang diketahui dalam soal. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Yang ketiga, buatlah model atau cara matematika yang sesuai. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Dan yang terakhir, periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Perlu kalian ketahui, jika ada kata di bawah 0 berarti menunjukkan bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Contoh, suhu di suatu kota berada pada 4 derajat Celcius di bawah 0 saat malam hari. Maka suhu di kota tersebut adalah, ya, kalian harus mengingat bahwasanya di sini ada kata di bawah 0 sama seperti yang dikatakan tadi. Berarti karena di bawah 0, maka suhu di kota tersebut adalah negatif 4. Kenapa demikian? Coba kita lihat penjelasannya. Ya, yang pertama kita buat garis bilangan. Ya, anak-anak perhatikan ya. Di sini ada sebuah garis bilangan. Jika di bawah dari 0, maka menunjukkan bilangan negatif. Sementara jika di atas 0 menunjukkan bilangan positif. Ya, kita lihat di sini ada 4 derajat Celcius di bawah 0. Jadi kita hitung ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, kalian perhatikan. Di sana suhu saat ini berada pada titik keberapa? Ya, titik negatif 4. Berarti suhu di kota tersebut adalah negatif 4 derajat Celcius. Nah anak-anak, jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran bersama Pak Bowo. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pada contoh soal cerita yang kedua.
Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 3 derajat Celcius. Pada malam hari, temperaturnya turun menjadi negatif 4 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari? Ya, jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mengerjakan soal berikut dengan cara yang pertama. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa untuk menyelesaikan soal cerita yang perlu kita lakukan adalah tulis yang diketahui dalam cerita ini terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama adalah suhu pada siang hari, yaitu 3 derajat Celcius. Selanjutnya suhu pada malam hari negatif 4 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapa besar penurunan suhu yang terjadi? Nah, sekarang kita akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam operasi hitung matematika. Nah, karena di sini dikatakan penurunan suhu, berarti tanda kurang kita pakai. Nah, suhu awal 3 derajat Celcius dan suhu terakhir adalah negatif 4 derajat Celcius. Jadi 3 dikurang negatif 4. Tentu kalian sudah paham bahwasanya jika negatif ketemu negatif maka akan menjadi positif. Jadi 3 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius hasilnya 7 derajat Celcius. Nah, jadi penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut adalah 7 derajat Celcius. Sekarang kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua. Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat garis bilangan. Anak-anak di rumah silakan buat juga garis bilangannya supaya lebih mudah. Sama seperti soal pertama, yang perlu kita lakukan adalah menulis hal yang diketahui dalam soal. Suhu pada siang hari 3 derajat Celcius. Suhu awal 3 derajat Celcius. Sedangkan suhu pada malam hari negatif 4 derajat Celcius. Negatif 4 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa penurunan suhu dari siang ke malam hari. Nah, penurunannya ya, mari kita hitung sama-sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Dari suhu awal 3 derajat Celcius turun sampai ke titik 4 negatif 4 derajat Celcius. Penurunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi penurunan suhu dari siang ke malam hari yaitu 7 derajat Celcius. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, kita coba soal berikutnya. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam, selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat. Setelah listrik menyala kembali, perlahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Kita akan menjawabnya dengan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu. Ya anak-anak, tetap masih dengan langkah-langkah
dalam menyelesaikan soal cerita, yaitu kita tulis dulu hal yang diketahui dalam soal. Yang pertama, suhu awal freezer 18 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah listrik padam, suhu naik 10 derajat Celcius. Karena naik, di sini Bapak kasih tanda tambah 10 atau plus. Setelah listrik menyala kembali, suhu turun 8 derajat Celcius. Karena turun, Bapak beri tanda kurang 8 atau negatif 8. Nah, pertanyaannya adalah berapa suhu freezer sekarang ini? Maka kita akan mencoba memasukkan dalam operasi matematika. Operasi hitung matematika ya. Jadi langsung saja kita masukkan negatif 18 ditambah 10 dikurang 8. Negatif 18 ditambah 10 berapa anak-anak? Ya benar, 8. Nah jadi selanjutnya negatif 8 dikurang 8. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah negatif 16. Jadi suhu freezer sekarang adalah negatif 16 derajat Celcius. Kita coba dengan cara yang kedua. Kita tulis dulu hal yang diketahui di dalam soal. Selanjutnya pertanyaannya juga kita tulis. Yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal dengan cara kedua ini yaitu kita menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya seperti yang terlihat. Jadi di sini sudah Bapak kasih tanda pada negatif 18 karena suhu awal adalah negatif 18. Nah, setelah listrik padam, suhu naik 10 derajat. Naik berarti ke atas. Mari sama-sama kita hitung 10 derajat ya naiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pada titik berapa suhu freezer pada saat ini, anak-anak? Iya, benar. Berada pada titik negatif 8. Selanjutnya, setelah listrik menyala, suhu kembali turun 8 derajat. Turun ke bawah. 8 derajat. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah turun 8 derajat. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, hasilnya berada pada titik 16. Jadi suhu freezer sekarang adalah negatif 16 derajat Celcius. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, jangan kemana-mana dulu. Kita istirahat dulu untuk yang akan lewat berikut ini. Nah, anak-anak masih bersama Bapak di sini dalam pembelajaran matematika kelas 6. Sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya. Ya, perhatikan anak-anak. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat air dalam panci tersebut setelah 10 menit?
Nah, kita coba lagi dengan cara yang pertama, yaitu yang pertama kita tetap seperti pedoman awal, yaitu tulis yang diketahui di dalam soal, yaitu suhu air mula-mula 15 derajat Celcius. Kemudian suhu naik 5 derajat Celcius setiap menit. Lama waktu 10 menit. Yang ditanyakan adalah berapa suhu air setelah 10 menit. Jika 1 menit sama dengan 5 derajat Celcius, maka 10 menit sama dengan 10 dikali 5 derajat Celcius. Hasilnya berapa? Ya, 50 derajat Celcius. Kemudian, karena suhu awal 15 derajat Celcius, maka kita tinggal menambahkan 15 derajat Celcius ditambah dengan 50 derajat Celcius. Hasilnya berapa? Ya, 65 derajat Celcius. Jika kita masukkan ke dalam operasi hitung, 10 dikali 5 ditambah 15. Tentu anak-anak ingat masih ya, di dalam operasi hitung jika ada perkalian dan penjumlahan, maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu yaitu perkaliannya. Nah, berarti 10 dikali 5 sama dengan 50 ditambah 15. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, hasilnya adalah 65. Jadi, suhu air di dalam panci setelah 10 menit adalah 65 derajat Celcius. Selanjutnya kita coba dengan cara yang kedua. Tetap kita tulis hal yang diketahui dan pertanyaannya. Nah, untuk cara yang kedua ini kita gunakan garis bilangan. Nah, anak-anak juga bikin garis bilangan ya di rumah supaya lebih mudah dalam mengerjakan soal ini. Ya, di sana dikatakan suhu air mula-mula 15 derajat Celcius. Suhu naik 5 derajat Celcius setiap menit. Jadi 5 derajat Celcius setiap menit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap menitnya terjadi kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Jadi, tinggal kita tulis di sini ya. Tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 50. Selanjutnya, karena suhu awal adalah 15 derajat Celcius, maka tinggal kita tambahkan anak-anak, yaitu tadi hasilnya ini tadi 50 ya. 15 ditambah 50. Hasilnya berapa? Ya, 65. Jadi, suhu air setelah 10 menit adalah 65 derajat Celcius. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Bapak tentang cara menyelesaikan soal cerita. Mudah-mudahan anak-anak paham dan mudah dalam mengerjakan soal tentang soal cerita ya. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai soal cerita. Yang perlu kita perhatikan dalam soal cerita ini yaitu yang pertama kita harus tulis yang diketahui dulu di dalam soal tersebut. Yang kedua, kita tulis juga pertanyaannya, apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut.
Kemudian kita buat model atau cara untuk mengerjakan soal cerita tersebut. Selanjutnya kita gunakan model atau cara tadi untuk mengerjakan. Dan yang terakhir, kita periksa lagi jawaban kita, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan memberi tugas kalian di rumah. Kalian bisa mencoba menggunakan dua buah cara tadi yang sudah Bapak jelaskan. Silahkan kalian pilih cara yang mana yang menurut kalian paling mudah. Jadi itu saja pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menambah wawasan dan ilmu kita. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.